Assalamualaikum, Sampurasun, Lejeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo kita tinggalkan kepenatan, di malam minggu ini kita tersenyumlah sejenak. Segala amal itu tergantung kepada niatnya. Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan membentuk sekolah maung dengan niat yang baik. Kemudian di perjalanannya ada sedikit masalah-masalah, akan tetapi hal itu alhamdulillah bisa diatasi dengan cepat. Tetapi tetap saja yang namanya orang-orang yang tidak menyukai kebijakan Kang Deddy Mulyadi, mereka lekas-lekas mengambil kesempatan dan berkomentar terkait hal ini. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten, wargi Jawa Barat, terkhusus para orang tua, calon siswa dan siswi SMA Maung ataupun SMA SMK negeri lainnya yang ada di Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses SPMB kali ini banyak sekali permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, setelah kami dari Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat berusaha mengumpulkan permasalahan-permasalahan tersebut, terus kemudian mendatangi pihak Disdik pada hari Jumat kemarin. Lalu kesimpulannya, jawaban dari Disdik atas permasalahan-permasalahan tersebut adalah karena faktor aplikasi atau sistem SPMB yang dijalankan pada tahun ini berbeda dengan sistem atau aplikasi pada tahun-tahun sebelumnya. Satu itu. Yang kedua, adanya memang kesalahan penghitungan skor, gitu ya, penghitungan skor yang mana perubahan atau revisi penghitungan skor tersebut sayangnya katanya dilakukan secara langsung oleh admin tanpa sepengetahuan Disdik, sehingga terjadi kegaduhan. Oleh sebab itu, pada perkumpulan kemarin itu, kami dari Komisi 5 meminta kepada Disdik untuk lebih responsif menjawab keluhan permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik yang melalui kolom komentar ataupun melalui media sosial yang telah di-share masing-masing oleh para orang tua. Oleh sebab itu, maka pihak Disdik saya lihat gitu ya, mulai membuat jawaban-jawaban melalui video-video pendek yang di-share di medsos resminya atau di YouTube maupun di website resmi milik Disdik. Namun ternyata masih banyak permasalahan yang belum terjawab, baik ketika melakukan diskusi kemarin ataupun melalui video-video pendek yang telah di-share oleh pihak Disdik. Oleh sebab itu, kami mohon, saya secara pribadi meminta kepada Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki ganjalan, yang masih memiliki permasalahan tapi belum dirasa terjawab oleh jawaban-jawaban yang diberikan oleh pihak Disdik, saya minta untuk berkenan menuliskan permasalahan tersebut di kolom komentar atau langsung mengirimkan pesan via DM atau via pesan Facebook agar permasalahan tersebut bisa diklasifikasi. Terus kemudian insya Allah mudah-mudahan secepatnya, mudah-mudahan besok kami dari Komisi 5 akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat dan mempertanyakan permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu contoh misalkan ada hal yang aneh itu adalah ada yang di-share, ini lumayan rame. Jadi ketika anggap saja panitia seleksi itu sedang melakukan rapat, tapi server gitu ya, aplikasi pendaftaran masih tetap dibuka. Ini agak aneh juga, sehingga masih terjadi pergeseran-pergeseran. Ini salah satu dari banyak masalah yang saya pikir belum mendapatkan jawabannya kita bersama. Oleh sebab itu sekali lagi mudah-mudahan ada jawaban yang tepat. Warga provinsi lain di Indonesia, coba bayangkan kita yang hidup di Jawa Barat, kondisi saat seperti ini, di saat warga provinsi lain hanya memikirkan masalah kenaikan BBM, di Jawa Barat di bawah kepemimpinan KDM itu permasalahan warga Jawa Barat ada dua. Satu, masalah kenaikan BBM, kedua masalah
kacau balaunya penerimaan siswa baru. Jadi beruntung kalian yang dipimpin bukan oleh KDM, permasalahannya hanya satu, kenaikan BBM aja. Coba bayangkan kalau permasalahan nambah jadi penerimaan siswa baru seperti warga Jawa Barat. Bisa kebayangkan pusingnya. Itulah komentar-komentar yang memang kita ketahui bahwasannya mereka selama ini tidak sepaham, tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi dengan kecerdasannya beliau memberikan solusi terbaik. Kita simak Baraya, silakan. Assalamualaikum, Sampurasun, Lejeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo kita tinggalkan kepenatan. Di malam minggu ini kita tersenyumlah sejenak. Saya sampaikan ya bahwa data siswa yang terpetakan dari entry data PCMB itu ada 444.000 siswa yang sudah terpetakan. Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70.000 siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta. Dan sekolah swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Orang tua tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada seluruh orang tua yang bekerja keras ingin menyekolahkan anaknya, dan pemerintah provinsi hadir untuk meringankan beban orang tua. Dan kami berkomitmen bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara. Sekolah negeri dan sekolah swasta dua-duanya sama mendapat jaminan pembiayaan dari pemerintah yang menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi. Hatur nuhun, semoga kita semua malam minggu ini menjadi malam yang bahagia. Dan bagi yang jomblo, sabar dikit. Sama dengan saya, satu saat ada waktunya. Itulah kecerdasan Kang Deddy Mulyadi dalam mengatasi masalah luar biasa. Semuanya diuntungkan dan semuanya senang. Sebab begini Baraya, jangankan terhadap warga Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu terhadap warga daerah lain pun beliau begitu memperhatikan. Seperti ada bapak-bapak warga Jogja yang tinggal di daerah Jawa Barat kemudian menempati tempat pemerintah, dan Kang Deddy Mulyadi hendak ingin menertibkan. Kemudian Kang Deddy Mulyadi memberikan sebuah solusi kepada si bapak yang tentu saja si bapak sangat senang dengan solusi daripada Kang Deddy Mulyadi. Kita simak Baraya, silakan. Ini rumah apa, Pak? Ya, Pak. Bapak tinggal sini. Asalnya mana? Saya dari Jogja, Pak. Jogja. Sudah lama di sini. Dari tahun 2000, Pak. Oh, ini tanah siapa? Tanah pemerintah. Iya. Kan Gimana? tadinya kan saya tinggal di sini. Sini Pak Walinya. Iya, siap. Kita dengarkan. Terus pos itu kan belum ada, pos polisi. Kalau itu dari tahun 2015. Iya. Zamannya Pak Dwiyono. Nah, terus Pak Dwiyono perintah dari halte itu ke sini. Saya suruh ngurusin, sama ngurusin pos-pol, bersih-bersih. Iya. Pak. Iya wes. Jadi nanti posnya juga kita rapihkan. Iya. Agar kota Depoknya kelihatan kinclong. Iya, terima kasih, Pak. Bapak sekarang kerja apa? Saya Ah. tadinya saya tukang bangunan, Pak. Oh, tukang bangunan. Sekarang kerja apa? Sekarang karena udah tua kena gula, Pak. Istri saya cuci darah udah. Walah, kasihan banget. Mau 5 tahun. Terus cuci darah. Masih di Arapik. Gitu. Oke. Rumah sakit. Iya. Sekarang jadi Bapak tinggal sini. Iya. Saya kasih solusi, mau nggak? Mau? Oke. Nanti dalam jangka panjang kita cariin rumah. Ya kan? Ya. Dalam jangka pendek Nah. kita kontrakin Bapak dulu selama 1 tahun.
Iya, iya. Cari Bapak kontrakan deket sini. Ya. Terus ini Bapak jadi petugas kebersihan di sini. Digaji 4 juta sebulan. ya saya emang Ya, nanti Dari- digaji. dari pos itu Oh. dari halte itu ke sini Nanti saya digaji. mulu yang Ininya bersihin. kita mau bongkar rapiin. Oh, Ditamanin, Bapak jadi petugas tamannya. Ya. Nanti digaji. Ya. Istri rawatnya kita urusin, rumah sakitnya, BPJS Ya. segala macamnya kita urusin. Mm. Bapak ada tempat kontrakannya, dapat ada kerjaannya. Ya. Setuju nggak? Setuju aja. Ya, salaman. Udah. Ini Pak, istri saya. Iya, cuci darah ya. Iya. Ini Pak. Oh. Ini ya, Cuman, Bu. ya cuman begini aja Ya. misalnya. Tapi jalan masih bisa. Nggak bisa. Dia rangkul kayak begini Oh, jalannya. udah pakai Ja- AC sih tapi Jadi dingin. ininya lepas, Pak. Oh, udah lepas. Dulu jatuh. Bu, nanti Udah Bapak nggak- suruh cari kontrakan sekitar sini. Ya. Setahun kita bayarin. Bapaknya nanti kerja di sini. Oh, Tiap bulan jadi tenaga kebersihan sini. Ngurus taman sini. Oh, tamannya di sini. Iya, nanti buat taman Bapak yang kerja. Oh, Bapaknya gitu. yang kerja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ini ke depannya, Pak ya. Gubernur ini. Bukan, ini Haji Udin. Oh, Haji. Iya. Ya, terus Ini Pak Pak Wali gimana? Kota Depok. Oh, Ini Pak ada. Ya, sudah. Ibu sudah nggak bisa ngelihat. Nggak bisa kena ginjalnya. Kalau TV mah tahu TV. Oh, lampu TV tahu. Tapi Bapak nggak ngerti. Oh. Gelap ini semua. Pak. Gelap. Iya. Iya. Operasi udah Pak. Udah ya. Operasi udah. Mudah-mudahan. Kursi roda punya. Punya. Aman. tapi udah Nanti cari rumahnya yang agak gede. Kontrakannya nggak apa-apa, saya yang bayar. Ya, biar ibunya bisa istirahat, anak-anaknya bisa tidur di rumah. Ya wes, Bu, cepat sembuh ya. Iya, Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Biar pada sehat. Terima kasih pada sehat. Terima kasih. Demikian Baraya tayangan kali ini, semoga bisa diambil pelajaran dan hikmahnya untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.